Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi yang baru saja disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, yang pastinya dari Badan Kepegawaian Negara Pusat, rekan-rekannya. Nah, di mana di sini diinformasikan mengenai penyebab daripada NIP 3K itu lama baru keluar, rekan-rekannya, lama baru keluar atau perteknya seperti itu, rekan-rekannya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir, karena di video ini ada kaitannya dengan video sebelumnya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton, simak hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Ya, sebagaimana dikutip dari media gpnn.com, BKM belak-belakan soal penyebab NIP 3K belum terbit. Guru honorer jangan kaget. Senin 21 Maret 2022. Jadi masih sangat baru rekan-rekan ya. Bahkan ini diinformasikan pukul 16. Oke, kita cek bersama-sama. Para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 makin galau. Pasalnya, hingga memasuki pekan ketiga Maret 2022, jumlah NIP 3K guru yang sudah ditetapkan tidak berubah signifikan sejak Januari. Para guru honorer heran, apa sebenarnya yang terjadi dengan proses penetapan NIP 3K ini? Padahal syarat berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sudah ditiadakan. Nah, benar juga rekan-rekan ya. Padahal sebelum-sebelumnya itu diinformasikan atau diberitakan bahwa penyebab lambatnya NIP 3K ditetapkan itu atau NIP 3K keluar itu karena SPTJM ini, rekan-rekan ya. Itu karena tak lain daripada SPTJM ini. Namun alhasil BKN sudah menghapus atau meniadakan SPTJM tersebut. Namun masih juga lambat NIP 3K-nya keluar. Mengenai masalah tersebut, Karohumas Badan Kepegawaian Negara BKN Satya Pratama mengimbau agar guru honorer tenang karena proses penetapan NIP 3K guru tahap 1 dan 2 tengah berjalan. Nah, ini juga kita tahu rekan-rekan ya. Cepat atau tidaknya terbit NIP 3K tergantung dari usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK masing-masing instansi. Nah, itu dia rekan-rekannya. Ini juga harus dipahami buat rekan-rekan semua yang lulus, bahwa cepat atau lambatnya NIP 3K rekan-rekan itu terbit itu tergantung dari PPK juga. Begitu PPK, instansi pusat maupun daerah mengajukan usulan penetapan NIP 3K, BKN langsung menggarapnya. Nah, ini BKN langsung menggarapnya, kata Satya kepada gpnn.com Senin 21 Februari atau hari ini rekan-rekannya. Soal pertimbangan teknis. Nah, ini soal pertimbangan teknis yang ramai dibahas guru honorer di Jawa Barat sebagai penyebab lambatnya NIP 3K terbit. Satya menegaskan tidak seperti itu, sebab pertek terbit setelah diusulkan PPK. Nah, maksudnya NIP 3K terbit atau keluar setelah setelah NIP 3K tersebut diusulkan oleh PPK. Karena di video sebelumnya kita sudah bahas rekan-rekan ya, bahwa NIP 3K yang keluar itulah yang disebut dengan pertek atau persetujuan teknis, pertimbangan teknis. Nah, selanjutnya, meskipun begitu, Satya mengatakan akan mengecek apakah Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi, dan atau kota atau kabupaten di Jawa Barat sudah mengajukan penerbitan NIP guru ke BKN atau belum. Nah, ini juga yang harus dipastikan. Jangan sampai kan BKD provinsi, kota, atau kabupaten memang sudah mengusulkan rekan-rekan ya. Jadi ini mau dicek lagi. Prinsipnya, pertek bukanlah masalahnya. Itu syarat penerbitan NIP dan pengangkatan P3K. Jadi itu bukan masalah rekan-rekan ya, masalah pertek itu. Dia melanjutkan, saat ini di jajaran BKN memegang prinsip first come first served untuk penerbitan NIP CPNS dan NIP 3K. Usulan yang masuk dan lengkap langsung diproses. Prosesnya, kata Satya, tidak lama dengan syarat dokumen-dokumen dalam bentuk digital yang sudah lengkap. Jadi prosesnya
tidak lama rekan-rekan ya, dengan syarat dokumen-dokumen dalam bentuk digital sudah lengkap. Nah, kecuali tidak lengkap, mungkin itu yang menyebabkan agak lambat, begitu rekan-rekan. Instansi harus menerbitkan SK selambat-lambatnya 30 hari setelah terbit Pertek. Nah, ini memang juga diatur dalam Kepmenpan RB yang bernomor 8 rekan-rekan ya. Jadi ada batasan waktu ketika Pertek sudah dikeluarkan oleh BKN. Setia pun mengimbau agar seluruh guru honorer maupun CPNS tidak risau bila NIP belum terbit. Kalau memang sudah lulus seleksi dan diumumkan resmi oleh instansi serta diusulkan oleh instansi, maka NIP CPNS dan NIP 3K akan terbit berdasarkan Pertek. Selanjutnya, selambat-lambatnya setelah 30 hari pasca terbitnya Pertek, instansi harus menerbitkan SK, ucapnya. Dia menangis kalau sudah sampai tahap ini pasti diangkat resmi menjadi ASN. Jadi seperti itulah aturan tentang SK rekan-rekan ya, yang disampaikan langsung oleh BKN Pusat. BKN Pusat rekan-rekan ya, jadi bukan karena Pertek yang menyebabkan SK atau NIP 3K rekan-rekan itu rekan-rekan keluar, tapi tak lain karena berdasarkan usulan dari PPK atau dari BKD sendiri. Kalau BKD-nya segera mengusulkan, maka BKN Pusat segera menggarapnya sebagaimana yang diinformasikan oleh Bapak Satya Pratama. Jadi ini jelas sekali rekan-rekan ya, dan begitupun diinformasikan bahwa selambat-lambatnya 30 hari pasca terbitnya Pertek, instansi harus menerbitkan SK. Nah, ini juga rekan-rekannya, di sini ada kalimat harus menerbitkan SK. Jadi semoga secepatnya rekan-rekan itu mendapatkan SK-nya. Rekan-rekannya jangan pernah lelah untuk menanti, karena rekan-rekan itu insya Allah sudah menjadi ASN, tinggal menunggu SK dan SPMT-nya. Demikianlah info yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.